Saya belum pernah melihat pemuda yang sehebat ini. Dia berhasil memisahkan kulit tanduk sapi yang harum setelah direbus dengan suhu tinggi dan inti tulangnya. Dan membagi tanduk sapi yang mirip dengan milik raja sapi itu menjadi dua. Kemudian memangkas tepi tanduk sapi yang telah dipotong. Setelah itu, tanduk sapi bisa dimasukkan ke dalam oven untuk dipanaskan dengan suhu tinggi. Selagi tanduk sapi yang dipanaskan belum bereaksi, segera masukkan ke dalam cetakan untuk membentuknya. Lalu dilakukan pengepresan untuk membentuknya. Setelah dibentuk, tanduk sapi akan dipotong lagi. Pemuda itu akan menggunakan tanduk sapi ini untuk membuat sebuah benda tradisional. Benda ini sangat terkenal di zaman kuno. Setelah diperbaiki, pemuda itu juga perlu menghaluskan tanduk sapi agar ketebalannya merata. Dan memotong bagian yang berlebih untuk meninggalkan panjang ukuran yang sesuai. Kemudian mengambil sepotong kayu warisan yang cukup lentur untuk dipotong menjadi strip panjang. Setelah semua bahan siap, pemuda itu bisa menunjukkan keterampilan yang sebenarnya. Pemuda pertama-tama menggunakan metode pemanasan uap untuk melembutkan kedua ujung kayu. Setelah kayu yang telah dilembutkan, kedua ujungnya dapat dibengkokkan dan dibentuk. Setelah dibentuk, kayu tersebut menjadi berbentuk busur. Kemudian, pemuda tersebut mengoleskan lapisan perekat khusus di permukaan kayu dan tanduk. Setelah itu, tanduk dipasang di salah satu ujung kayu dan diikat dengan tali untuk memperkuat pengikatannya. Agar perekatannya rapat dan kuat, juga perlu dipanaskan dengan pengering rambut dan menyisipkan kayu wedge ke dalam tali untuk mengencangkan tali. Tentu saja, ujung lainnya juga perlu melakukan operasi yang sama. Setelah menunggu 1 hari 1 malam, tali dapat dilepas. Selanjutnya, oleskan lagi perekat kuat di titik tengah kayu, dan tempelkan papan kayu lainnya. Kemudian, tandai dengan pensil di kayu untuk menggambar garis kontur. Kemudian, potong bagian yang berlebih sesuai dengan tanda menggunakan gergaji tali. Pada saat ini, kayu tersebut telah dibuat menjadi badan busur dari busur silang. Selanjutnya, gunakan pahat untuk menghaluskan dan merapikan, hingga mencapai lengkungan aerodinamis yang sempurna. Kemudian pemuda itu membawa beberapa serat tendon sapi yang telah dijemur. Setelah dipukul dengan palu, serat tersebut kemudian diremas menjadi bentuk strip. Setiap serat tendon sapi harus diremas hingga menyerupai potongan cumi-cumi. Setelah itu, ikat dengan baik dan rendam dalam air. Serat tendon sapi yang telah direndam akan menjadi sangat lembut. Pada saat ini, serat tendon sapi dapat diratakan secara merata di atas papan, sambil mengoleskan perekat kuat yang khusus. Setiap serat tendon sapi perlu diolesi perekat kuat secara merata. Setelah serat tendon sapi sedikit mengeras, akan didapatkan selembar tipis serat tendon sapi. Pada saat ini, selembar serat tendon sapi yang telah dibuat dapat ditempelkan pada badan busur. Serat tendon sapi dapat memperkuat ketahanan badan busur dan meningkatkan kualitas produk. Dengan menekan dan mengulangi beberapa kali, akan membuatnya lebih menempel pada badan busur. Kemudian lanjutkan menghaluskan badan busur yang telah ditempelkan serat tendon sapi agar permukaannya halus. Pemuda yang tidak puas dengan hasilnya sekali lagi membuat potongan tendon sapi. Dengan cara ini, ia mengulangi proses menempelkan potongan tendon sapi pada badan busur berkali-kali. Setelah badan busur sepenuhnya terbentuk, pemuda itu juga perlu membuat alur di kedua ujungnya. Kemudian memotong bagian yang berlebih, sambil menghaluskan potongan tersebut. Selanjutnya, pemuda itu melanjutkan untuk mengoleskan perekat kuat pada badan busur. Setelah selesai mengoles, ia mulai membungkusnya dengan benang linen secara melingkar. Keempat area pada badan busur perlu dibungkus dengan benang linen. Kemudian, pemuda itu menggantungkan tali pada kedua ujung badan busur untuk menguji kekuatan keseluruhannya. Dapat dilihat bahwa badan busur tidak retak meskipun telah ditarik dalam waktu yang lama. Bahkan ketika daya tarik mencapai 180 pon, badan busur tetap tidak mengalami tekanan. Setelah pengujian tidak ada kesalahan, ia bisa mengambil kulit pohon birch untuk membungkus badan busur. Membungkusnya dengan lapisan kulit pohon birch membantu melindungi badan busur. Sementara itu, juga dapat meningkatkan estetika keseluruhan. Kemudian, pemuda itu sekali lagi mengambil kayu baru, mulai memproses komponen lain dari busur silang yang sudah jadi. Dengan keterampilan pemuda yang mahir, komponen yang diperlukan cepat dipotong. Setelah kayu dipotong dengan baik, perakitan dapat dilakukan. Pembuatan dan perakitan komponen ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Pemuda perlu membuat setiap komponen dengan presisi. Tanpa melihat gambar, memang patut mengagumi kreativitas pemuda. Pemotongan dan pemasangan beberapa komponen memerlukan ketelitian dan kesabaran pemuda. Jika tidak, sedikit saja kelalaian bisa menyebabkan bahan terbuang sia-sia. Untungnya, pemuda tidak hanya memiliki keterampilan yang mahir, dia juga memiliki kesabaran dan ketelitian. Setiap langkah diselesaikan dengan sempurna. Penemuan busur silang tradisional dari tanduk sapi dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Di negara kita, terutama pada masa dinasti Sixia, orang-orang menggunakan tanduk yak yang fleksibel dan kuat untuk membuat busur silang yang efisien. Yang disebut pemanah ulung bukanlah untuk semua orang. Namun, munculnya busur silang dan busur benar-benar mengubah situasi ini. Oleh karena itu, penemuan busur silang dan busur memiliki posisi yang sangat penting. Tidak bisa tidak mengagumi kebijaksanaan orang-orang di zaman dahulu. Dengan busur silang dan busur yang baik, juga diperlukan tali busur yang baik.
Kualitas tali busur juga dapat menentukan kualitas busur silang dan busur. Pemuda itu menggunakan tali amara untuk melilitnya berulang kali. Dengan cara ini, ia membuat tali busur yang tidak hanya ringan tetapi juga sangat elastis. Dengan demikian, semua komponen telah selesai dibuat. Selanjutnya, kita sampai pada tahap perakitan terakhir. Perakitan busur silang dan busur sudah sangat familiar bagi pemuda itu. Ia hanya perlu merakitnya secara berurutan. Terakhir, ia membuat alat bantu untuk menarik tali busur. Dengan ini, pembuatan busur silang dari tanduk sapi ini pun selesai dengan baik. Sungguh mengagumkan kreativitas dan keterampilan tangan pemuda itu. Cermin, mari kita sama-sama menikmati hasil uji coba pemuda itu. Anda dapat melihat bahwa panah yang ditembakkan oleh busur silang memiliki kecepatan yang sangat cepat dan kekuatan yang luar biasa. Jadi, berapa nilai yang akan Anda berikan untuk busur silang yang terbuat dari tanduk sapi ini?